Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Muwahhidah Melani, biasa dipanggil Melani atau Mel. Biasanya kalau dalam diri aku, menurut aku suka itu dipanggil Mel aja. Kalau Melani tuh kayak lain rasanya. Makanya yang paham-paham aja, yang terdekat aja yang tahu. Dan kalau untuk asal aku tuh dari Kampar Air Tiris. Mungkin sebagian besar banyak orang yang tidak tahu Artiris itu di mana. Uh, Mungkin kebanyakan orang tahu Kampar di dekat Artiris itu Bangkinang, orang taunya di Salo. Di situ orang taunya. Nah, kalau untuk ditanya hobi aku apa, itu hobi aku paling pertamanya hal yang aku sukai itu adalah memasak di dapur. Ya, kita harus masak ini di dapur yang kemana-mana gitu kan. Karena apa? Dulu waktu kecil aku tuh paling benci pergi ke dapur. Itu pun bahkan minta makan sama orang tua. Saking malasnya itu sama orang tua. Ini kan zaman sekarang kan anak kecil itu mungkin udah bisa pergi ke dapur sendiri, ngambil makanan yang dia mau apa gitu kan. Kalau aku enggak. Jadi sewaktu kecil itu orang tua bapak aku pernah bilang, ayo bantuin ibu masak gitu kan. Nanti kalau seandainya kita udah berkeluarga, yang masakin untuk suami siapa? Nggak mungkin kan orang lain. Ini bisa-bisa kita tercampakkan gitu. Nah, kalau ditanya tentang umur, aku lahir pada tanggal 23 Agustus 2005. Saat ini umur aku 19 tahun, bentar lagi 20 nih. Untuk lanjutan pendidikan itu sekarang aku kuliah di UIN Suskaryau. Sebenarnya dalam diri aku tuh aku tidak berkeinginan ke sana. Aku inginnya di Unri. Cuman ya mungkin kehendak Allah aku harus kuliah di UIN. Ya tetap kita bersyukur saja. Kalau untuk prodi itu prodi aku ilmu komunikasi. Salam ilmu komunikasi. Jadi alasan aku pilih ilmu komunikasi itu kenapa? Karena menurut aku ketika aku berbicara atau ngomong kepada seseorang atau di banyak orang gitu kan, itu aku suka belibet ngomongnya. Makanya dalam ilmu komunikasi kan kita harus berkomunikasi kepada kemana-mana saja gitu, ataupun kita pergi liburan atau pergi mana, kita harus berkomunikasi. Jadi alasan aku pilih itu karena aku ingin memperlancarkan public speaking aku, supaya ketika aku ngomong dengan seseorang itu tidak ada kesalahan. Nah, kalau ditanya tentang pengalaman yang berkesan bagi aku selama di kuliah Winsuska ini adalah ketika aku mengikuti kegiatan KPK. Kan ini kan KPK-nya ini campuran nih, periode dari BKI, dari PMI, dari dari MD gitu kan. Jadi aku berpikiran waktu itu, bisa nggak ya aku berteman sama orang ini gitu kan. Sampai-sampai aku tuh jarang hadir di situ. Aku sering mengikuti yang namanya kegiatan KPM, dia juga ada KPM gitu. Aku tuh pun jarang hadir di pelatihan KPK ini karena aku mikirnya kayak gini, malas lah kalau aku sendiri, aku nggak ada kawan gitu kan. Jadi setelah lama-lama berpikir, akhirnya aku mencoba untuk terbiasa hadir di pelatihan KPK ini, dan alhamdulillahnya itu ternyata semuanya asik-asik. Dan di saat hari penentuan kan di sini kan ada perlombaan tuh kan, kayak pensi gitu. Jadi alhamdulillahnya kami mendapatkan kejuaraan pertama dalam pembuatan video, bukan dalam pensi. Ya sih, bukan aku yang bikin video tapi teman aku. Disitulah kayak bangganya aku bisa melanjutkan kegiatan itu. Sebenarnya aku pernah bilang sama PJ aku untuk mengundurkan diri, tapi aku ditahan. Katanya itu wajib. Tujuan aku dalam mengikuti matkul PR ini adalah seperti yang aku bilang tadi, ingin mempelancarkan public speaking aku. Bagaimana memang sekarang kan aku semester 1, mungkin belum ada keberanian untuk menunjukkan bagaimana aku bicara kepada seorang. Kebanyakan di teman-teman aku kuliah ini mengira aku itu seorang introvert, padahal tidak, karena mereka belum mengenal aku lebih dalam. Kalau ditanya tentang kelebihan, itu kan sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kelebihan itu
ada banyak, ada tidak. Pasti seseorang punya kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan aku itu ya tadi juga aku udah jelaskan, kelebihan aku itu aku bisa memasak bermacam-macam lah. Kemungkinan cuma satu yang nggak bisa aku masak, yaitu kayak gulai. Karena apa? Dulu kan ibu aku pernah nyuruhin aku untuk belajar bikin gulai gitu kan. Jadi pas aku masak gulai, aku nggak tahu ternyata yang aku masak gulai itu santannya pecah di situ. Tapi ibu aku nggak marah, dia maklumin aja karena aku baru pertama kali belajar. Tetapi sekarang alhamdulillahnya aku mulai-mulai bisa untuk memasak gulai. Dan kelebihan aku bukan cuma memasak aja. Kelebihan aku yang kedua itu adalah aku paling suka menyanyi. Nyanyian apa saja aku bisa, kayak bukan semua tentang judul lagunya, kayak lagu Cina aku bisa, lagu Korea aku bisa, lagu pop aku bisa, lagu India aku bisa, lagu Arab insya Allah juga bisa. Dan karena aku bisa menyanyi, sampai-sampai itu orang tua aku beliin aku gitar akustik. Ini ayah aku yang belikan, karena kata ayah aku tuh lebih bagusan kalau kita nyanyi itu kita harus punya gitar gitu kan. Bukan aku nyuruh semua orang yang bisa nyanyi beli gitar semua, enggak. Cuman ayah aku ini seorang seniman musik. Dia bisa memainkan gitar listrik ataupun gitar akustik ataupun gitar semacam gitar, kecuali bass. Hal yang paling aku sukai pada saat aku belajar di kuliahan aku itu adalah ketika dosen menyampaikan materi itu dengan asik gitu kan. Kayak ada bercandanya, kayak segala macam itulah. Karena ada juga nih dosen yang killer, dia pendiam, cuek gitu kan. Jadi ya udah gitu aja. Hal yang bikin aku kesulitan saat aku kuliah yaitu adalah ketika aku mendapatkan tugas yang sangat menumpuk. Ya namanya juga kita kuliah, ya harus ada tugas. Gak mungkin kita kayak tidur kuliah, nggak ada lah kayak gitu. Jadi kadang aku tuh pusing banget, aku banyak tugasnya ya, mana aku gak paham lagi gitu kan. Jadi aku bertanya kepada temen aku, kayak mana ya supaya kita mengatur waktu biar kita tuh selesai tugasnya dalam tepat waktu. Kadang kan kita nggak mungkin tugas-tugas terus, kita pengen kayak adalah santai-santainya sebentar. Ya sih sebenarnya nggak boleh juga santai, tapi kan namanya kita juga manusia, kita juga ada capeknya. Jadi solusinya ya teman aku kayak gini, ya udah ayo kita kerjain sama-sama yuk, nanti hari ini kita kumpul ya, Jadi solusinya seperti itu. Kalau untuk mengatur waktu sesuai dengan keseimbangan antara belajar dan organisasi itu gini, aku kan pernah nih ditawari untuk ikut organisasi, tapi aku tidak mengikuti organisasi. Karena apa? Karena bagi aku itu tugas aja udah cukup, aku nggak perlu ikut organisasi. Memang sebagian besar, kebanyakan orang ikut organisasi kan, tapi aku tidak ikut organisasi. Kebiasaan buruk yang sering menghambat aktivitas aku saat kuliah yaitu adalah ketika aku sakit. Gini, kan kalau seandainya memang sakit, orang sakit tuh kan gak dipaksakan ketika dia masuk kuliah. Dia memang diizinkan memang sakit gitu. Tapi kalau untuk aku tidak. Menurut aku kalau seandainya aku memang demam, aku tetap memaksakan untuk pergi kuliah. Kebanyakan teman aku bilang kayak gini, kok demam pergi kuliah gitu, kok sakit pergi kuliah. Karena aku tipikal orang yang gak suka memanjakan sakit aku. Aku tidak mungkin terkesan alay ya bagi orang, tapi kalau bagi aku tidak. Ya aku di perkuliahan memang tidak sepintar orang, tetapi aku berusaha di situ untuk memahami pelajaran apa yang aku pelajari di sana, dan aku tidak mau ketinggalan hari itu juga. Kalau dalam pertemanan kuliah kan tidak sama dengan SMA. Kalau pertemanan kuliah itu kebanyakan ada juga yang toksik atau yang suka memilih-milih teman, adalah milih teman yang sesuai dengan orang kaya atau yang royal apapun gitu kan. Jadi di perkuliahan itu tidak ada
kalau di tempat aku tidak ada. Dan bagaimana jika aku mendapatkan seorang teman yang selalu bikin kita emosi atau apapun gitu. Jadi aku tidak pendam, aku kayak ya orang ceritain kita ya kita diam aja. Karena kalau kita sama-sama ceritain dia, makanya kita sama aja kayak dia. Jadi kita diam aja. Kalau seandainya dia ngomong ya udah, karena dosa dia sendiri yang nanggung, bukan kita. Jadi kan sekarang aku masih semester 1 nih. Kan sesuai yang aku ceritain tadi, baru pertama kali beradaptasi sama orang itu aku suka diam-diam sampai dikira orang aku introvert. Untuk kedepannya kan ini masih jalan dan masih panjang nih perjalanannya. Untuk kedepannya aku akan lebih berusaha untuk menunjukkan diri aku itu seperti apa kepada orang-orang, biar orang nih paham, oh jadi Melani seperti ini ya. Oh ya gitu. Oke, hari itu aja perkenalan aku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Maaf kalau ada cerita yang agak belibet tadi ya. Tapi semoga saja cerita ini tuh terinspirasi bagi aku, supaya aku lebih semangat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.